Pernahkah kita membayangkan apa yang benar-benar terjadi pada detik pertama setelah tubuh kita dimasukkan ke dalam liang kubur? Saat tanah perlahan menutup tubuh kita, saat doa-doa terakhir selesai dibacakan, dan satu persatu orang yang kita cintai mulai meninggalkan tempat itu. Langkah kaki mereka menjauh, suara tangisan keluarga perlahan menghilang, lalu tiba-tiba semuanya menjadi sunyi, gelap, sangat gelap. Di saat itulah manusia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama hidup di dunia. Sebuah kesadaran yang menusuk hati bahwa hidup yang dulu terasa panjang ternyata telah selesai. Dan pada momen sunyi itulah seringkali lahir tangisan pertama manusia di alam kubur. Tangisan yang tidak didengar siapapun. Selama kita masih hidup di dunia, seringkali kita merasa waktu masih sangat panjang. Kita menunda banyak hal, menunda taubat, menunda memperbaiki sholat, menunda menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hati kita berkata, masih nanti saja, masih ada waktu. Padahal, tidak ada satupun manusia yang benar-benar tahu kapan waktunya akan berakhir. Kematian sering datang di saat yang tidak pernah kita rencanakan, di hari yang terasa biasa, di waktu yang tidak kita duga. Dan ketika tubuh sudah terbaring di dalam kubur, barulah banyak manusia menyadari satu kenyataan yang sangat menyesakkan hati, bahwa dunia yang dulu terasa begitu penting, ternyata hanya persinggahan yang sangat singkat. Dan dari sanalah perjalanan yang sebenarnya baru dimulai. Setelah proses pemakaman selesai, perlahan suasana mulai berubah. Doa-doa terakhir dibacakan dengan suara yang lirih. Beberapa orang masih berdiri menatap gundukan tanah yang baru saja menutup tubuh seseorang yang mereka cintai. Tangisan masih terdengar, namun kini lebih pelan, lebih berat, seolah hati mereka mulai menerima satu kenyataan yang sulit dipercaya, bahwa orang yang tadi mereka antar tidak akan pulang lagi bersama mereka. Satu persatu, orang mulai melangkah pergi. Ada yang menepuk bahu keluarga yang ditinggalkan. Ada yang menundukkan kepala sambil berdoa dalam hati. Ada pula yang hanya diam, lalu perlahan meninggalkan area pemakaman. Langkah kaki mereka semakin menjauh. Suasana yang tadinya ramai perlahan berubah menjadi sunyi. Dan di saat itulah sebuah momen yang jarang dipikirkan manusia benar-benar terjadi. Tubuh yang sudah berada di dalam liang kubur kini benar-benar sendirian. Tidak ada lagi keluarga di sampingnya. Tidak ada lagi sahabat yang berbicara dengannya. Tidak ada lagi dunia yang dulu terasa begitu dekat. Yang tersisa hanyalah kegelapan tanah dan kesunyian yang begitu dalam. Rasulullah pernah menggambarkan bahwa seseorang yang telah dikuburkan masih dapat mendengar suara langkah sandal orang-orang yang meninggalkannya. Bayangkan momen itu sejenak ketika langkah-langkah itu semakin jauh dan akhirnya benar-benar menghilang. Di titik itulah hati manusia mulai merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Sebuah kesadaran yang perlahan muncul di dalam dirinya bahwa kehidupan dunia yang selama ini ia jalani benar-benar telah berakhir. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki apa yang sudah lewat. Dulu, ketika masih hidup, manusia sering merasa selalu ditemani. Ada keluarga yang menyapa setiap hari. Ada teman yang bisa diajak berbicara. Ada dunia yang selalu ramai di sekelilingnya. Namun, di dalam kubur, semuanya berubah, sunyi. Begitu sunyi hingga manusia mulai merasakan kesendirian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di saat itulah, banyak hati mulai dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Ada yang merasakan ketenangan karena hidupnya dulu dipenuhi kebaikan. Namun, ada pula yang mulai merasakan kegelisahan. Karena di momen sunyi itu, manusia mulai menyadari satu hal yang sangat nyata, bahwa yang ikut masuk ke dalam kubur bukanlah harta yang pernah ia kumpulkan, bukan rumah yang pernah ia banggakan, bukan jabatan yang pernah membuatnya dihormati. Yang tersisa hanya satu hal, amal yang pernah ia lakukan selama hidup di dunia. Dan ketika kesadaran itu benar-benar terasa, di tengah kegelapan, di tengah kesunyian liang lahat, seringkali hati manusia
tidak mampu lagi menahan perasaannya. Di sanalah perlahan lahir tangisan pertama di alam kubur. Tangisan yang tidak didengar siapapun di dunia. Di dalam kubur, waktu tidak lagi terasa seperti di dunia. Tidak ada matahari yang terbit untuk menandai pagi. Tidak ada senja yang datang untuk menutup hari. Yang ada hanyalah suasana yang sangat sunyi dan kesadaran yang perlahan mulai memenuhi hati manusia. Awalnya mungkin hanya sebuah rasa asing, perasaan yang sulit dijelaskan. Namun, seiring waktu, kesadaran itu semakin jelas. Manusia mulai mengingat kembali kehidupannya di dunia. Potongan-potongan kenangan bermunculan satu persatu. Hari-hari yang dulu terasa biasa, kini muncul kembali dalam ingatan. Kata-kata yang pernah diucapkan, perbuatan yang pernah dilakukan, bahkan kesalahan-kesalahan kecil yang dulu dianggap sepele. Hal-hal yang dulu tidak pernah dipikirkan terlalu dalam, kini terasa sangat berat di hati. Manusia mulai mengingat saat-saat ketika ia menunda salat, saat ia lebih memilih kesibukan dunia daripada mendekat kepada Allah. Ia mengingat waktu-waktu ketika hatinya dipenuhi amarah, ketika ia menyakiti orang lain dengan kata-katanya. Ia mengingat kesempatan berbuat baik yang dulu pernah ada, namun ia lewatkan begitu saja. Di dunia, semua itu terasa kecil, bahkan terkadang terasa tidak penting. Namun di dalam kubur, semuanya terlihat berbeda. Hal-hal yang dulu dianggap sepele, kini terasa sangat besar. Kesempatan yang dulu terasa biasa, kini terasa sangat berharga. Dan di tengah kesunyian itu, hati manusia mulai dipenuhi oleh satu perasaan yang sangat kuat. Penyesalan. Penyesalan yang tidak bisa diungkapkan kepada siapapun. Penyesalan yang tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Karena kini, manusia berada di tempat di mana tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang waktu. Tidak ada lagi hari esok untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi kesempatan untuk berkata, besok aku akan menjadi lebih baik. Di dalam kubur, manusia hanya bisa menatap kembali kehidupannya yang telah berlalu. Dan semakin ia mengingat masa lalunya, semakin ia menyadari satu kenyataan yang sangat menyesakan hati, bahwa dunia yang dulu terasa begitu panjang, ternyata sangat singkat. Bahwa kesempatan yang dulu terasa selalu ada, ternyata begitu cepat menghilang. Di saat itulah hati manusia mulai bergetar, bukan karena takut kepada manusia, bukan karena kehilangan dunia, tetapi karena ia sadar bahwa dirinya kini sedang menunggu sesuatu yang sangat besar. Ia sedang menunggu keputusan dari Allah. Kesadaran itu membuat suasana kubur terasa semakin dalam, semakin sunyi, dan semakin menekan hati. Dan bagi banyak manusia, ketika kesadaran itu benar-benar memenuhi dadanya, air mata penyesalan mulai mengalir perlahan. Tangisan yang lahir bukan karena rasa sakit, melainkan karena sebuah kesadaran yang datang terlambat. Kesadaran bahwa hidup yang dulu terasa biasa, sebenarnya adalah kesempatan yang sangat berharga. Di dalam alam kubur, ada satu momen yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Sebuah momen yang sering diceritakan dalam banyak pengingat tentang kehidupan setelah kematian. Momen ketika manusia akan menghadapi pertanyaan yang sangat menentukan. Di tengah kesunyian liang kubur, setelah manusia mulai menyadari bahwa dunia benar-benar telah ia tinggalkan, datanglah saat yang membuat hati semakin bergetar. Bukan lagi sekadar rasa sepi, bukan lagi hanya kenangan tentang kehidupan yang telah berlalu, namun sebuah ujian yang sangat nyata. Ujian yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Dalam banyak penjelasan para ulama, manusia akan didatangi oleh malaikat yang bertugas menguji penghuni kubur. Suasana yang tadinya sunyi tiba-tiba berubah menjadi penuh ketegangan. Hati manusia berdebar, karena di hadapannya kini ada pertanyaan yang akan menentukan bagaimana keadaan dirinya selanjutnya. Pertanyaannya sebenarnya sangat sederhana. 3 pertanyaan yang selama hidup di dunia mungkin sering kita dengar. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?
ketika masih hidup di dunia? Pertanyaan itu mungkin terasa mudah. Banyak orang bahkan bisa menjawabnya tanpa berpikir panjang. Namun, di alam kubur, jawaban tidak keluar dari hafalan. Jawaban tidak muncul hanya dari kata-kata yang pernah kita pelajari. Di alam kubur, jawaban keluar dari kehidupan yang benar-benar pernah dijalani. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan keimanan, yang hatinya dekat dengan Allah, yang menjaga ibadahnya dengan sungguh-sungguh, hatinya akan diberi ketenangan. Lisannya akan dimudahkan untuk menjawab. Namun bagi orang yang selama hidupnya jauh dari Allah, yang lebih sibuk mengejar dunia, yang sering melupakan ibadah, momen itu bisa menjadi sangat menakutkan. Lidahnya terasa berat, hatinya dipenuhi kebingungan, seolah semua yang dulu ia ketahui tiba-tiba terasa jauh dari dirinya. Di saat itulah manusia benar-benar merasakan betapa pentingnya kehidupan yang pernah ia jalani. Bukan sekadar apa yang pernah ia katakan, tetapi bagaimana ia benar-benar hidup di dunia. Kesadaran itu datang begitu kuat, hingga membuat hati terasa semakin sempit. Bagi sebagian manusia, momen itu membawa ketenangan yang luar biasa. Namun, bagi sebagian yang lain, momen itu bisa berubah menjadi ketakutan yang sangat dalam. Dan ketika hati dipenuhi rasa takut, penyesalan, serta kesadaran yang datang terlambat, seringkali manusia tidak mampu lagi menahan perasaannya. Di tengah kegelapan liang kubur, di tengah suasana yang begitu sunyi, lahirlah tangisan yang sangat dalam. Tangisan yang muncul karena manusia akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa hidup di dunia dulu bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan sebuah ujian yang menentukan segalanya. Di dalam alam kubur, ada satu perasaan yang seringkali menjadi paling berat untuk ditanggung oleh manusia. Bukan hanya rasa sepi, bukan hanya rasa takut, tetapi sebuah perasaan yang perlahan memenuhi hati dan semakin lama terasa semakin menyesakkan. Perasaan itu adalah penyesalan. Di dunia, manusia seringkali tidak menyadari betapa berharganya waktu yang ia miliki. Hari-hari datang dan pergi begitu saja. Pagi berganti malam, malam kembali menjadi pagi. Semua terasa biasa. Bahkan terkadang hidup terasa begitu panjang, seolah-olah masih ada banyak waktu untuk memperbaiki diri. Masih ada waktu untuk berubah. Masih ada waktu untuk mendekat kepada Allah. Karena itu, banyak manusia menunda taubat, menunda memperbaiki sholatnya, menunda meninggalkan kebiasaan buruk yang sudah lama ia lakukan. Dalam hati ia berkata, besok saja aku berubah, nanti saja aku lebih serius beribadah. Namun, waktu di dunia tidak pernah berhenti. Hari demi hari terus berjalan, hingga tanpa terasa, usia manusia semakin berkurang. Dan ketika kematian akhirnya datang, barulah banyak orang menyadari satu kenyataan yang sangat menyakitkan, bahwa kesempatan yang dulu terasa begitu banyak, ternyata sangat terbatas. Di dalam kubur, manusia mulai mengingat kembali semua kesempatan yang pernah ia miliki. Ia mengingat saat-saat ketika ia sebenarnya bisa berbuat baik, namun ia memilih untuk menunda. Ia mengingat kesempatan untuk bersedekah, tetapi ia merasa hartanya masih terlalu sedikit. Ia mengingat waktu ketika ia bisa memperbaiki hubungannya dengan orang lain, tetapi ia memilih mempertahankan ego. Hal-hal yang dulu terasa kecil, kini muncul kembali dalam ingatan dengan sangat jelas. Dan setiap kenangan itu membawa satu perasaan yang semakin kuat di dalam hati. Seandainya saja waktu bisa kembali. Seandainya saja ia diberi satu kesempatan lagi. Mungkin ia akan menggunakan waktunya dengan lebih baik. Mungkin ia akan lebih menjaga sholatnya, lebih banyak berbuat baik, lebih sering meminta ampun kepada Allah. Namun, di alam kubur, harapan itu tidak lagi bisa terwujud. Waktu tidak pernah berjalan mundur. Kesempatan yang telah lewat tidak akan pernah kembali. Manusia hanya bisa menyadari semuanya setelah semuanya benar-benar berakhir. Dan di tengah kesunyian liang kubur, kesadaran itu terasa sangat berat, karena di sana manusia akhirnya memahami satu hal yang dulu sering ia lupakan, bahwa hidup di dunia yang terasa panjang
sebenarnya hanyalah perjalanan yang sangat singkat. Begitu singkat, hingga banyak manusia tidak sempat menyadari betapa berharganya setiap detik yang ia miliki. Alam kubur seringkali dianggap sebagai akhir dari perjalanan manusia. Padahal, sebenarnya, disitulah sebuah perjalanan yang baru saja dimulai. Kubur bukan sekadar tempat beristirahatnya tubuh. Kubur adalah gerbang menuju kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Di dalam kubur, manusia mulai merasakan hasil dari apa yang pernah ia tanam selama hidupnya. Segala yang dulu dilakukan, kini perlahan menampakkan balasannya. Bagi orang yang hidupnya dipenuhi keimanan, yang berusaha menjaga salatnya, yang berusaha berbuat baik kepada sesama, dan yang selalu berharap pada rahmat Allah, alam kubur bisa menjadi tempat yang menenangkan. Banyak ulama menggambarkan bahwa bagi orang-orang seperti itu, kuburnya bisa dilapangkan. Kesempitan tanah yang kita bayangkan berubah menjadi ruang yang luas. Kegelapan yang menakutkan berubah menjadi ketenangan. Kubur yang bagi sebagian orang terasa menyeramkan, justru menjadi tempat istirahat yang penuh kedamaian. Seolah-olah Allah memberikan ketenangan kepada hamba-Nya yang telah berusaha hidup dengan penuh kebaikan. Namun, bagi manusia yang hidupnya jauh dari Allah, yang menghabiskan waktunya hanya untuk dunia, yang sering melupakan ibadah dan tidak peduli pada peringatan yang datang kepadanya, alam kubur bisa terasa sangat berbeda. Tempat yang sempit, sunyi yang menekan hati. Kesadaran tentang kehidupan yang telah berlalu terasa semakin berat, bukan karena tanah yang menutup tubuhnya saja, tetapi karena hatinya dipenuhi penyesalan yang tidak bisa dihapus lagi. Di saat itulah, manusia benar-benar menyadari satu kenyataan yang dulu sering ia dengar, namun jarang ia renungkan, bahwa kehidupan di dunia sebenarnya hanyalah tempat singgah, tempat di mana manusia diberi kesempatan untuk menanam amal. Segala yang dilakukan di dunia, sekecil apapun, tidak pernah benar-benar hilang. Kebaikan yang mungkin dulu terlihat kecil, bisa menjadi cahaya di alam kubur. Sebaliknya, kesalahan yang dulu dianggap sepele bisa menjadi beban yang sangat berat. Karena itu para ulama sering mengingatkan bahwa dunia ini bukanlah tujuan akhir. Dunia hanyalah tempat persiapan, seperti seorang musafir yang berhenti sebentar di sebuah tempat sebelum melanjutkan perjalanan yang jauh. Dan pada akhirnya, setiap manusia akan merasakan sendiri bagaimana keadaan kuburnya. Apakah ia menjadi tempat yang penuh ketenangan atau justru menjadi tempat yang dipenuhi penyesalan? Semuanya bergantung pada apa yang pernah kita lakukan ketika kita masih diberi kesempatan hidup di dunia. Jika kita jujur pada diri sendiri, mungkin kita pernah melakukan kesalahan, pernah lalai, pernah menunda ibadah, pernah terlalu sibuk dengan dunia. Namun, selama kita masih hidup, selama napas masih ada, pintu taubat masih terbuka. Tangisan di alam kubur seringkali lahir dari satu kalimat yang sangat menyakitkan. Seandainya aku kembali ke dunia. Namun, kita yang masih hidup, masih memiliki kesempatan yang mereka harapkan itu. Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk kembali kepada Allah. Jika video ini membuat hati kita sedikit saja tersentuh, mungkin itu adalah cara Allah mengingatkan kita. Luangkan waktu sejenak malam ini, renungkan hidup kita, perbaiki salat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang kita sayangi. Karena mungkin satu pengingat sederhana hari ini bisa menyelamatkan seseorang dari tangisan panjang di alam kubur nanti. Semoga Allah menjaga kita semua dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.